Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang membahas mengenai bagaimana permasalahan kebangsaan dan keumatan di Indonesia yang tentunya juga dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah oleh ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, yang seperti kita ketahui juga bahwa akhir-akhir ini di pemberitaan beberapa hari yang lalu adanya rencana pemerintah terkait pemetaan masjid sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung saja sapa ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Prof, mengenai tadi adanya pemberitaan yang disampaikan juga oleh pemerintah mengenai adanya mapping pemetaan masjid terkait radikalisme. Dari pandangan Muhammadiyah sendiri, bagaimana Prof menyikapinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, memang akhir-akhir ini ada pernyataan dari Polri akan memetakan masjid-masjid, bahkan mengklasifikasi untuk mencegah radikalisme di Indonesia. Nah, ini menuai polemik dari berbagai kelompok orang, bahwa ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Di antaranya Dewan Masjid Indonesia sudah melakukan pernyataan bahwa sebetulnya tidak ada masjid yang dipakai untuk radikalisme. Radikalisme itu adanya di rumah-rumah kontrakan, bukan di masjid. Tersembunyi. Ya. Lalu Setara Institut juga mengatakan, Saudara Ismail, bahwa adanya pemetaan masjid ini akan menimbulkan semacam polemik, menimbulkan juga kontraproduktif sehingga orang saling curiga antara satu sama lain. Oleh karena itu, menurut Setara Institut tidak patut ada pemetaan seperti itu, karena masjid itu jarang dipakai untuk tempat untuk merencanakan maupun untuk melakukan satu radikalisme. Oleh karena itu, mungkin menurut kita bahwa memang sebaiknya tidak melakukan pemetaan seperti itu. Walaupun ada, ya untuk kalangan intelijen sendiri aja, tidak usah diumumkan. Saya kalau diumumkan akan melahirkan tadi beberapa saling curiga di antar masyarakat, terjadilah adu domba, terjadilah pertengkaran, konflik, dan menimbulkan ketidakstabilan masyarakat. Jadi oleh karena itu berhati-hati, karena ini masalah agama, jangan sampai merasa bahwa umat Islam itu disudutkan, itu saja. Jangan sampai merasa umat Islam disudutkan. Nah, oleh karena itu bersikap wajar saja. Soal radikalisme kan memang ada, ya. Di seluruh agama itu ada, di seluruh masyarakat itu ada. Ya. Kasus di Myanmar radikalisme oleh Buddha. Kasus di India yang ingin menghancurkan umat Islam juga adalah orang Hindu. Kasus di Katolik, kasus di Protestan, semua ada orang-orang radikal. Termasuk ke orang-orang yang melakukan kejahatan, tindakan kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya harus proporsional Polri itu. Jangan sampai tadi dikesani terlalu mendiskreditkan umat Islam, terlalu membebani pikiran umat Islam untuk. Saya kira orang Islam itu orang-orang yang kebanyakan di Indonesia itu moderat, orang-orang moderat. Kalaupun ada radikal, itu tugasnya untuk mendeteksi, untuk memberikan semacam penjinakan dan memberikan pemahaman baru terhadap orang-orang yang berpikir radikal itu tentang perlunya mereka berpikir moderat. Itu mungkin. Baik, Prof.
Prof, sebelum membahas lebih dalam mengenai kontroversi rencana pemetaan masjid ini, Prof boleh menjelaskan sebetulnya radikalisme itu bagaimana, Prof, pemahaman di Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya radikalisme itu bagus. Radik itu akar itu ialah mendalami betul. Jadi orang-orang radikal itu orang-orang yang betul-betul punya prinsip dasar. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, radikalisme itu menjadi negatif karena dicap kepada orang-orang yang memaksakan kehendak. Jadi banyak penganut-penganut agama yang memaksakan kehendak dan menjadikan gerakannya gerakan yang kekerasan, mengintimidasi orang. Oleh karena itu memang kita Muhammadiyah itu tidak setuju adanya seperti itu. Muhammadiyah sebagai gerakan moderat menginginkan penyebaran agama maupun pemberian informasi pada masyarakat itu secara damai, secara baik. Ini kekerasan. Jadi Muhammadiyahnya sendiri kan dalam di ideologinya adalah ideologi yang moderat, wasatiyah, tidak berbentuk radikal. Karena kita tidak pernah memaksakan kehendak terhadap siapapun juga, ya. Dan Al-Quran seperti itu, ya. Kamu mau kafir silakan, mau muslim silakan, dan itu ditanggung sendiri akibatnya. Kalau muslim kamu selamat, kalau kafir kamu tidak selamat, dan akibatnya disebutkan oleh Al-Quran, ya. Nah, kita tinggal memilih mana yang jalan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mau berbuat dosa atau mau baik, ya. Itu pilihan kita masing-masing. Mau moderat, mau radikal. Kalau radikal ya tadi baik di dunia akan terkena oleh hukum dunia, karena kebanyakan manusia tidak senang pada radikalisme. Itu mungkin. Baik, Prof, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Prof. Terima kasih pemirsa, tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TV-mu.